adik-adik di SMP Negeri 12 Malang. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun tidak secara tatap muka secara langsung. Namun Kak Indar harap kita bisa terus belajar kebenaran firman Tuhan lewat YouTube ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa jaminan yang kita terima saat kita menerima Yesus Kristus. Masih ingat jaminan apa saja itu? Pertama adalah jaminan keselamatan, yang kedua adalah jaminan jawaban doa, dan yang ketiga adalah jaminan kemenangan. Nah, hari ini kita mau membahas jaminan keempat yang kita terima saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kak Inan mau mulai dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Teman-teman coba bayangkan seandainya kita berhutang dengan nilai yang sangat besar sekali. Hutang yang mungkin secara manusia kita tidak mungkin bisa membayarnya. Kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk melunasi hutang yang kita miliki, namun tetap saja hutang itu tidak bisa kita lunasi. Namun tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan kepada kita untuk membayar hutang yang kita miliki. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita bersuka cita, pasti kita bersyukur, pasti kita akan menunjukkan sukacita yang melimpah ketika ada seseorang yang memberikan dirinya, mau memberanikan dirinya untuk melunasi setiap hutang-hutang yang kita miliki. Dari ilustrasi hutang tadi, itu menjadi gambaran bagaimana kita berhutang kepada Allah. Kita berhutang kepada Allah karena kita berdosa di hadapan Allah. Kita memiliki hutang dosa yang begitu besar. Baik hutang dosa yang kita sadari atau kita lakukan secara sengaja, ataupun hutang dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Setiap manusia di muka bumi ini tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Di Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berusaha untuk membayar hutang dosa dengan melakukan berbagai macam cara. Ada orang yang berusaha untuk bisa diterima kembali kepada Allah atau melunasi hutangnya lewat perbuatan baik. Ada orang yang berusaha untuk melunasi hutangnya dengan beramal atau melakukan segala sesuatu yang menurut pandangan manusia itu adalah cara yang benar bagi dia untuk melunasi hutang dosanya. Tetapi segala sesuatu yang manusia lakukan semuanya adalah sia-sia. Satu-satu yang bisa dilakukan oleh manusia adalah menerima orang lain untuk melunasi hutang dosanya. Dan syarat orang yang bisa untuk melunasi hutang manusia adalah orang itu tidak pernah berhutang. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah berhutang dosa yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu Allah datang kepada dunia untuk memberikan dirinya agar manusia bisa dilunasi hutang dosanya. Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan memberikan pengampunan atas setiap dosa dan menyucikan kita dari setiap kejahatan yang kita lakukan. Apakah teman-teman bisa menghitung dosa yang telah kita lakukan sejak kita lahir di dunia ini sampai detik ini? Ada begitu banyak dosa yang tidak bisa kita hitung. Namun Tuhan datang ke dalam dunia dan Dia memberikan pengampunan kepada setiap kita. Pengampunan yang gratis kepada setiap kita. Apakah kita mau rela membiarkan Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan Dia memberikan pengampunan kepada setiap kita? Nah, kesempatan kali ini Kak Indar mau sampaikan kepada setiap kita, kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Allah,
Kalau kita mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan jaminan pengampunan kepada setiap kita. Tuhan bukan pribadi yang mengingat-ingat setiap pelanggaran kita. Tuhan bukan pribadi yang hari ini mengatakan aku mengampuni kamu, tetapi keesokan harinya dia masih mengingat setiap dosa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan. Tuhan bukanlah pribadi yang seperti itu. Tapi Tuhan ketika dia mau mengampuni setiap kita, dia mengampuni dosa yang dulu pernah kita lakukan, hari ini kita lakukan, bahkan masa depan, dosa masa depan yang mungkin akan kita lakukan. Akhirnya akan tutup dengan kita bisa menyanyikan satu lagu bersama-sama. Adik-adik yang bisa lagunya bisa kita nyanyikan bersama-sama ya. Benar-benar bagus untuk kita mengingat kembali bahwa Tuhan itu mengampuni setiap kita. Tuhan mengampuni dosa kita seperti diibaratkan sejauh timur dari barat, seperti kedalaman tubir laut yang kita tidak bisa selami itu. Itu adalah gambaran bagaimana Allah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dan seharusnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Dia karena pengampunan yang Dia berikan kepada kita sehingga kita dilayakkan untuk datang kepada Bapa. Teman-teman ingat bahwa status kita sebelumnya adalah seteru salib Kristus. Kita adalah musuh dari Allah karena kita memberontak kepada Dia. Tetapi bersyukur karena Allah memberikan solusi pada kita sehingga kita bisa menjadi sahabat, bahkan Dia menyebut bahwa kita adalah anaknya. Nah, karena itu saya rindu untuk setiap kita mengingat kembali bagaimana Kristus sudah mengampuni setiap kita. Kita naikkan pujian ini dari refnya saja. Betapa besar kasih Kau pandang hina hati yang hancur,
kasih. Tuhan Yesus memberkati.